Perkenalkan, nama saya Irmanita. Di sini saya akan mempresentasikan hukum dan peradilan internasional. Pertama, pengertian hukum internasional. Secara umum, pengertian hukum internasional adalah hukum antar bangsa yang digunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar penguasa dan menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa. Asas-asas hukum internasional. Pertama, asas teritorial, yaitu mengungkapkan bahwa negara menyiapkan hukum untuk semua orang dan juga semua barang yang berada di suatu tempat negara tersebut. Dua, asas kebangsaan. Asas kebangsaan mengungkapkan asas kebangsaan suatu hukum negara tetap berlaku bagi seorang warga negara walaupun dia berada di suatu negara lain. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial. 3. Asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum menyatakan asas kepentingan bahwa hukum negara tidak terikat pada suatu batas-batas wilayah suatu negara, karena hukum menyesuaikan diri sama semua keadaan maupun kejadian yang menyangkut suatu kepentingan umum. Bagian 3. Konsep dasar hukum internasional. Pertama, hukum publik internasional. Hukum publik internasional merupakan kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan antar negara merdeka dan berdaulat. Hukum publik internasional disebut juga hukum antar negara atau hukum internasional. Kedua, hukum privat atau pre-data internasional. Hukum privat internasional adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antar seseorang dan orang lain yang berlainan warga negaranya di dalam sebuah negara yang berkenaan dengan keperdataan. Hukum privat atau perdata internasional disebut juga dengan istilah hukum antar bangsa. Bagian 3. Macam-macam pelanggaran internasional. Pertama, kejahatan genosida atau the crime of genocide. Kejahatan ini bisa berupa pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran, dan lain sebagainya. Beberapa contoh kejahatan melawan kemanusiaan yang pernah terjadi adalah pembunuhan rakyat Uganda dan pembunuhan rakyat Kamboja. 2. Invasi ke negara lain atau the crime of aggression adalah sebuah bentuk penyerangan yang dilakukan dari sebuah negara ke negara lain dengan menggunakan kekuatan militer. 3. Kejahatan perang atau war crimes adalah sebuah tindakan pelanggaran pada hukum perang oleh satu atau sekelompok orang militer atau sipil. Bagian keempat, faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa internasional. Pertama, adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional yang telah dibuat. 2. Adanya perbedaan penafsiran terkait isi perjanjian internasional. 3. Terjadinya perebutan sumber-sumber ekonomi. 4. Terjadinya kasus penghinaan terhadap harga diri bangsa. 5. Terjadinya intervensi terhadap kedaulatan negara lain. 6. Terjadinya perebutan pengaruh politik, keamanan, dan ekonomi regional serta internasional. Bagian kelima, cara menyelesaikan sengketa internasional. Pertama, negosiasi atau perundingan. Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antar dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan, jadi tidak melibatkan pihak ketiga. 2. Inquiry atau penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dimaksud untuk mencari fakta. 3. Good office atau jasa-jasa baik. Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika pihak yang bersengketa tidak menyelesaikan secara langsung. 4. Mediation atau mediasi. Pihak ketiga campur tangan untuk mengadakan rekonsiliasi tuntutan-tuntutan dari para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, pihak ketiga lebih aktif. 5. Conciliation atau konsilasi merupakan kombinasi antara penyelesaian sengketa dengan cara inquiry dan mediasi. 6. Arbitration atau arbitrasi. Pihaknya adalah negara, individu, dan badan-badan hukum. Arbitrasi lebih fleksibel dibanding dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
7. Penyelesaian sengketa menurut hukum. Dalam penyelesaian ini, para pihak yang bersengketa akan mengajukan masalahnya ke Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional ini bertugas untuk menyelesaikan tuntutan yang diajukan dan mengeluarkan keputusan yang bersifat final dan mengikat para pihak. 8. Badan-badan regional melibatkan lembaga atau organisasi regional baik sebelum maupun sesudah PBB berdiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.